One. Salam Merdeka Belajar. Saya Rita Siryani, Kepala SMK Negeri 3 Lahat, Sumatera Selatan. Dalam video ini, saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama dalam semangat Merdeka Belajar. Sebagaimana telah kita ketahui, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan konten pembelajaran intrakurikuler yang beragam, agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Untuk itu, SMK Negeri 3 Lahat menerapkan strategi kepemimpinan belajar efektif yang diberi judul Kompetensi Siap. Kompetensi Siap merupakan akronim dari kolaborasi, misi mata pelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, teladan, supervisi, sinergitas, administrasi pembelajaran digital, dan pengawasan mutu program. Yang pertama adalah kolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antar guru untuk bersepakat saling membantu dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Tidak hanya guru dengan mapel yang sama, tapi juga harus mau dan mampu berkolaborasi dengan guru yang berbeda mata pelajaran. Pelaksanaan kegiatan ini sering disebut sebagai lesson study, di mana guru dapat saling bekerja sama mempelajari praktek baik pembelajaran. Masing-masing guru diberikan kesempatan mempresentasikan praktik baik dan bersama-sama membahas materi, berdiskusi, dan saling memberikan saran. Yang kedua, misi mata pelajaran. Perumusan misi mata pelajaran oleh guru sangat diperlukan dalam pencapaian misi sekolah yang sudah ditetapkan. Misi sekolah yang sudah dirancang bersama-sama akan diturunkan dalam bentuk misi program keahlian. Kemampuan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang familiar dengan minat siswa akan mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran bermutu tentu saja menuntut aspek kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru yang tinggi. Sebelum memulai pembelajaran di awal tahun ajaran, guru diminta melakukan asesmen diagnostik. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dan bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang keempat adalah teladan. Salah satu ciri kepemimpinan pembelajaran yang efektif adalah keteladanan. Keteladanan dalam pemberian contoh dan perilaku baik wajib dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru di sekolah. Sekolah mulai berubah ke arah yang lebih baik, selaras dengan kesepakatan para guru yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja untuk memberikan keteladanan kepada siswa. Yang kelima, supervisi. Supervisi bertujuan memberikan layanan dan bantuan dalam rangka mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Penulis melaksanakan supervisi akademis dan supervisi klinik bersama dengan wakil kepala sekolah dan ketua program studi, dan membantu guru yang belum melaksanakan hal tersebut. Yang keenam, sinergi. Sinergitas berbagai pihak sangat diperlukan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu. Upaya menjalin koordinasi yang baik dengan orang tua siswa dalam kegiatan ini selain membahas kemajuan dan kendala siswa dalam belajar atau hal lainnya yang dipandang perlu dilaksanakan dalam mendukung efektivitas pembelajaran siswa. Sinergi juga dilakukan antara pihak sekolah dan industri. Budaya kerja industri diadaptasi oleh sekolah menindaklanjuti adanya MOU dengan industri seperti 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang ketujuh, administrasi pembelajaran. Kepala sekolah melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi administrasi pembelajaran digital untuk seluruh guru.
Guru-guru lebih aktif mengerjakan administrasi dengan contoh pelaksanaan yang telah dilakukan oleh teman sebayanya. Pada akhirnya, masalah administrasi guru tidak lagi menjadi kendala karena saat ini guru dapat mengerjakan administrasinya dengan lebih mudah dan tertib. Administrasi guru yang lengkap tentu saja akan mempengaruhi perolehan data yang lebih valid mengenai proses belajar dan penilaian hasil belajar siswa. Yang terakhir adalah pengawasan mutu program. Tahun 2022, setelah terbit rapor mutu sekolah, segera dilaksanakan diseminasi perencanaan berbasis data terhadap seluruh warga sekolah sebagai salah satu persiapan pelaksanaan program sekolah di tahun berikutnya. Seluruh guru diminta terlibat aktif dalam merencanakan program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya kualitas literasi dan numerasi siswa. Pengawasan pelaksanaan program yang telah direncanakan sekolah sangat penting dilakukan. Kepala sekolah berupaya melaksanakan fungsi controlling, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekolah. Fungsi pengawasan terhadap program sekolah dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung. Kompetensi siap sebagai strategi kepemimpinan pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 3 Lahat memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kinerja dan kualitas pembelajaran. Guru mulai aktif berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai metode mulai dari diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Budaya belajar yang selaras dengan SOP industri juga mulai diterapkan. Perubahan karakter siswa mulai terasa sesuai dengan kepatuhan terhadap tata tertib, sanksi, dan reward yang disusun bersama antara pihak guru, siswa, dan orang tua. Perubahan yang terjadi di sekolah ini terlihat pada rapor mutu yang diperoleh sekolah pada tahun 2023. Peningkatan hasil rapor sebagaimana tertera pada rapor mutu yaitu kenaikan kemampuan numerasi siswa sebanyak 389,63% dengan nilai 77,7 dan kenaikan nilai literasi siswa sebanyak 136,40% dengan nilai 51,11. Perkembangan karakter siswa berkembang ke arah yang lebih baik yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai karakter siswa sebanyak 13,74% dari 49,85 menjadi 56,7%. Hal ini berarti peserta didik sudah mulai terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa ini pada akhirnya meningkatkan partisipasi orang tua siswa terhadap berbagai program sekolah. Hal ini terlihat dari hasil rapor mutu yang menunjukkan terdapat kenaikan 25,77% partisipasi orang tua siswa dari 58,47% menjadi 73,54%. Data ini menunjukkan kepuasan orang tua siswa terhadap berbagai program sekolah sehingga berdampak pada bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Pada akhirnya, perkembangan positif dari iklim belajar sekolah ini menghasilkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar dan prestasi siswa. Itulah kompetensi siap sebagai strategi kepemimpinan pembelajaran efektif dalam penerapan kurikulum mereka belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam vokasi, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.